Bener-bener janji Dia kerja pernikahan. keras. Bayangkan jadi tour leader kayak apa? Iya, betul. Kerja keras, meninggalkan rumah, tidak peduli dengan kondisinya untuk keluarga. Pasangannya seperti itu. Tetapi yang luar biasa adalah waktu kembali tetap diterima. Pikirnya tentu saja ini pengalaman pertama dan cukup. Ternyata belum cukup. Pergi lagi. Hamil. Dan berat sih. Halo teman-teman sahabat perjalanan, jumpa lagi dalam podcast Sahabat Perjalanan. Podcastnya para Romo dan para frater. Yeay. Oke, kali ini kita jumpa lagi dengan saya, Frater Aloy, dan Saya Frater Okta. dan bersama Romo Purbo. Nah, terima kasih. oke Romo, selamat malam. Selamat malam. Malam Romo. Nah, Malam Frater Okta iya. dan Frater Aloy. kalau boleh kita flashback lagi, kalau teman-teman yang mungkin sudah melihat podcast sebelumnya, kan Romo Purbo sudah pernah berbicara soal hidup perkawinan secara ajaran-ajaran gereja. Nah, bagaimana itu sifat hidup perkawinan secara Katolik, ataupun bagaimana sih kehidupan perkawinan sesungguhnya kalau dalam ajaran gereja. Nah, sekarang ini kita akan mencoba mengulas tapi terkait pengalaman-pengalaman Frater Okta. Iya, Nah. bicara soal pengalaman Romo Purbo ini sebetulnya udah lama tuh Romo ya. Iya. Dalam pastoral pelayanan perkawinan ini Romo ya. Pasti pengalamannya luar biasa. Betul. Bapak Ibu juga mungkin penasaran Romo, maksudnya gimana sih Romo dalam pastoralnya Romo selama ini gitu. Nah, mungkin Frater Aloy punya pertanyaan gitu ya untuk memancing bagaimana diskusi kita nih. Kalau sebelum pertanyaan, kira-kira apa ya, kayak pertanyaan pembuka Romo? Kok Romo bisa ya untuk bertugas Nah, dalam itu ya. menemani gitu loh, menemani teman-teman yang menjalani hidup perkawinan, sementara kita ini kan sekali lagi kita ini calon imam yang istilahnya notabene itu nggak menjalani hidup perkawinan. Nah, apakah dulu Romo mempunyai passion atau ketertarikan dalam pastoral seperti itu, ataukah ada hal-hal lain Romo? Terima kasih Frater Aloy dan Frater Okta. Waktu tadi disampaikan harapan untuk bercerita mengenai pengalaman berkeluarga. Tentu saya tidak punya pengalaman selain dari pengalaman keluarga saya sendiri. Bagaimana orang tua saya membangun keluarga bersama kami anak-anak, itu pengalaman saya berkaitan dengan hidup berkeluarga, hidup perkawinan. Tetapi dalam perjalanan panggilan menjadi imam, bagaimana dulu dipikirkan saya tidak tahu, tetapi saya mendapat tugas untuk belajar. Belajarnya hukum gereja. Saya juga tidak tahu apa itu hukum gereja waktu itu. Tetapi setelah saya kembali dari studi, Bapak Uskup Monsinyur Leo memberi tugas kepada saya untuk membantu pelayanan perkawinan, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta. Maka praktis sebetulnya berkaitan dengan perkawinan. Tugas yang dipercayakan Bapak Uskup kepada saya adalah memberikan pelayanan, tentu di bawah tanggung jawab Bapak Uskup bersama rekan-rekan imam yang lain, untuk melayani calon pasangan suami istri yang terpanggil untuk membangun keluarga. Maka tugas saya yang pertama adalah apa yang dibutuhkan oleh pasangan-pasangan itu dalam rangka membangun keluarga Katolik, maka peran gereja saya ambil bagian di dalamnya. Maka biasanya antara lain adalah yang bagian awal, saya ingat bersama dengan rekan-rekan yang lain, waktu itu namanya memberi kursus persiapan perkawinan. Maka tugas saya ya keliling waktu itu, dari dekenat yang satu ke dekenat yang lain, menemani para calon pasangan mempersiapkan
bagaimana mereka mau membangun keluarga. Maka isinya ya macam-macam bersama dengan rekan-rekan yang lain. Itu pengalaman pertama. Yang mengagumkan saya waktu itu adalah kesetiaan rekan-rekan muda ini untuk bersama dengan kami mendalami panggilan hidup berkeluarga agar mereka dimantapkan untuk memikul tanggung jawab panggilan yang mereka pilih. Saya lupa berapa tahun, tetapi untuk saya mengesankan sekali karena ada sekian pasang yang setiap Sabtu dan Minggu waktu itu hadir dengan setia. Maka kalau mereka membangun keluarga, niatnya sungguh-sungguh. Bahkan apa yang dianggap penting oleh gereja dan perlu disiapkan, mereka mau hadir. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua itu adalah memberikan pelayanan berkaitan dengan perkawinan campur. Kita tahu bahwa dalam gereja yang menikah tidak selalu pria Katolik dengan putri Katolik. Ada pria Katolik, calon pasangannya adalah putri yang memegang atau memeluk agama lain. Bisa Hindu, Buddha, Muslim. Itu disebut perkawinan campur, beda gereja. Sedangkan yang baptis itu beda gereja. Kalau seorang baptis Katolik menikah dengan calon pasangan yang baptis non-Katolik, perkawinan campur beda gereja. Tugas saya waktu itu adalah berkaitan dengan model perkawinan seperti ini, pihak keuskupan memberikan yang disebut dispensasi dan izin. Maka tugas saya mengurusi soal itu. Tetapi lama-lama berkembang karena yang dibantu tidak hanya mereka yang akan menikah, tetapi juga mereka yang sudah berkeluarga. Berkaitan dengan tanggung jawab mengasuh anak, berkaitan dengan merawat relasi antara suami istri yang tidak sederhana. Ada gejolaknya, ada ketidakmudahannya. Biasanya mereka itu datang kepada para imam. Salah satunya tentu saja kepada saya. Melalui pengalaman itu saya semakin mengenali bagaimana kerinduan membangun keluarga Katolik, tapi sekaligus tantangan-tantangan yang tidak mudah dalam mewujudkan panggilan itu. Itu yang saya jumpai. Tetapi untuk kesempatan ini, kita tahu bahwa tantangan berumah tangga itu banyak sekali. Tetapi yang mengagumkan saya, di antara sekian banyak tantangan, beberapa hari yang lalu saya diundang untuk merayakan perayaan syukur ulang tahun. Seorang ibu yang mensyukuri anugerah kehidupan 89 tahun. Luar biasa, masih sehat, pikirannya jernih, masih menikmati hidangan yang ada dan gembira. Tetapi yang diungkapkan waktu itu adalah, Romo, sebetulnya tahun lalu kami ingin merayakan 67 perkawinan kami. Tetapi sayang, Bapak suami saya sudah mendahuluinya kembali ke rumah Bapak. Saya mendengar itu sangat kagum. Ternyata di antara sekian gejolak pasangan-pasangan muda, ada pasangan yang begitu istimewa. Andaikan pasangannya belum kembali ke rumah Bapa, mereka membangun kesetiaan suami istri 67 tahun. Bayangkan, itu namanya melampaui pesta intan. Perak, emas, intan, ini sudah lebih karena intan itu 60 tahun. Ini 67 tahun. Bagi saya seorang pastor, saya merasa syukur, bangga bahwa di zaman yang tidak mudah ini, terutama dalam relasi kesetiaan suami istri, ada contoh yang menekuni kesetiaan hidup berkeluarga. Andaikan suaminya tidak menghadap Tuhan 67 tahun.
Saya yakin ini berkat Tuhan. Saya yakin ini adalah sekaligus tanda dan pewartaan bahwa yang dikehendaki Tuhan dan diajarkan oleh gereja bukan omong kosong. Kekasan perkawinan Katolik satu dengan satu sekali seumur hidup. Tidak mudah, tetapi ada contohnya. 67 tahun hidup setia sebagai pasangan suami istri. Maka saya pengen dalam kesempatan ini jangan pernah ragu ada kesulitan apapun. Berumah tangga hampir tidak mungkin tanpa kesulitan. Tetapi jangan menyerah. Ada contoh yang diberikan Tuhan kepada kita di zaman yang sama, termasuk pandemi. Kalau boleh mengatakan setia 66 tahun. Karena perayaan yang ke-67 tidak mungkin dirayakan karena pasangannya menghadap Tuhan. Maka saya ingin mengajak dalam kesempatan ini, kita tahu sekarang ini yang sangat populer adalah pergulatan hidup berumah tangga, merawat kesetiaan yang amat tidak mudah. Bahkan kita dengar sana-sini perceraian banyak. Dulu orang Katolik bangga karena dipikir yang bisa cerai itu pasti bukan pasangan Katolik. Sekarang ini tidak hanya yang non-Katolik yang pisah, yang Katolik juga ada, bahkan banyak. Itu yang memprihatinkan. Tapi dalam situasi yang memprihatinkan, ada tanda yang istimewa. Setia 66 tahun. Itu menurut saya pengalaman yang pantas dibagikan di saat ini, sehingga kalau pasangan muda sedang bergulat, jangan menyerah. Itu pesan penting yang baik disampaikan. Saya dengar kata angka 66 tahun tuh loh gimana gitu ya. Itu Ya. kalau orang itu ya 66 tahun udah kategori lansia loh Romo itu. Iya. Membangun dari, berarti saya hitung itu tadi dari usia 22 sampai 22. sekarang 89. Iya. Bukan main ini ya. Iya, saya juga kagum bukan main. Dan ibu itu dalam kesempatan syukuran ulang tahun yang diceritakan adalah pasangannya belum lama meninggal. Andaikan tidak meninggal, kami sudah merencanakan syukuran ulang tahun perkawinan 67. Tetapi dikurangi 1 tahun meninggal, paling tidak sudah setia 66 tahun. Maka pesannya yang sangat sederhana adalah hidup perkawinan yang setia bukan omong kosong, bukan sesuatu yang mustahil. Tentu ini penting digarisbawahi, tidak berarti 66 tahun tanpa soal. Kalau ngomongin soalnya nggak akan ada habisnya. Tetapi yang istimewa adalah tidak menyerah. Tidak putus asa. Tidak keluar kata cerai. Nah, ini yang hebat. Sekarang ini kalau sudah mulai tidak cocok, gampang terjadi miskomunikasi, mudah sekali muncul kata cerai saja. Hebatnya ibu bapak ini tak pernah mengeluarkan kata itu. Kalau ada kesulitan, misalnya tidak cocok, salah satu diam mendengarkan yang lain. Itu kuncinya yang diceritakan oleh ibu itu. Gitu Frater Aloy dan Frater Okta. Wih, luar biasa ya. 89. Itu sebetulnya kayaknya kalau yang saya tangkap dari cerita Romo, Ya. ibu itu sebetulnya masih mengharapkan bahwa kita bisa merayakan ke-67 gitu ya. Iya, betul. Bahkan dia itu tidak berpikir mau merayakan ulang tahunnya ke-89. Yang dipikirkan adalah mensyukuri ulang tahun perkawinan 67 tahun. Dan itu mestinya tahun lalu. Iya Romo. Tapi Tuhan merencanakan yang lain. Pasangannya dipanggil menghadap Tuhan beberapa waktu yang lalu. Sehingga rencana untuk mensyukuri ulang tahun perkawinan tidak terjadi, yang terjadi ulang tahun ke-89.
Tapi dalam kesempatan perjumpaan ini yang menjadi pesan adalah tantangan pergulatan hidup perkawinan, khususnya orang muda, mestinya kembali kepada teladan yang tadi saya ceritakan. Kalau sedang ada ketidakcocokan, coba bertahan. Jangan menyerah. Sedapat mungkin, jangan sampai keluar kata pisah saja. Itu ungkapan orang yang putus asa. Tentu tidak mudah. Tetapi salah satu yang disampaikan oleh ibu tadi adalah janji yang pernah disampaikan itu tidak hanya disampaikan kepada pasangannya, tetapi di hadapan Tuhan. Itu yang keluar dari ibu itu. Romo, itu saya selalu ingat waktu janji itu di depan altar, kan tidak hanya kami, karena di depan altar itu berarti di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin mengkhianati janji di hadapan Tuhan. Akhirnya 66 tahun. Saya bilang, syukur kepada Tuhan, Ibu. Terima kasih untuk cerita ini. Nanti akan saya ceritakan kepada banyak orang. Ada yang 3 tahun sudah tidak bertahan. Ada yang baru beberapa bulan sudah tidak bertahan. Ingat, ada yang bertahan 66 tahun. Menurut saya, ini adalah peneguhan yang luar biasa. Itu. Ini sungguh langsung dapat inspirasinya loh. Langsung dikasih contoh nyata, ternyata kehidupan perkawinan ya ini kesetiaan yang sejati kayak gini ya, Frater Okta ya. Iya. Nyatanya ya nggak ada tuh ya kalau it's my dream gitu loh. It's my dream. Nah sekarang gini Romo nih, ini tuh di kalangan ibu-ibu, bapak-bapak dan juga orang-orang muda nih Romo. Ya. Mereka lagi banyak yang ikut series layangan putus Romo. Semacam sinetron dong. Kayak ya pokoknya itu film berseri gitu Romo ya. Nah itu mengisahkan jadi sebuah keluarga, ada seorang istri, seorang suami dan satu anak. Nah suaminya ini selingkuh Romo dengan satu perempuan. Nah si istrinya ini berusaha untuk mempertahankan hubungannya. Suaminya diminta, kamu meninggalkan ini ya selingkuhanmu, ayo kita berusaha untuk menjaga hubungan rumah tangga kita. Nah tapi si suami ini nggak mau Romo. Dia nggak mau menceraikan istrinya, tapi juga nggak mau meninggalkan selingkuhannya gitu. Ya walaupun ini film ya, tapi kayak banyak orang tuh ketika saya ngajar juga Romo di SMA gitu ya, Frat, itu gimana sih Frat? Berarti kalau misalnya di gereja Katolik boleh kayak gitu ya? Kan kita nggak cerai nih. Misalnya selingkuh nggak cerai, tapi hidup juga sama menikah dengan selingkuhan, tapi bukan dengan cara Katolik. Nah itu gimana tuh Romo kalau kayak gitu Romo? Jadi dia ada pasangannya selingkuh, nggak bercerai. Karena memang nggak bisa ya, pernikahan gereja Katolik kan nggak bisa bercerai ya. Iya, betul. Nah tapi dia memutuskan untuk ya udah sama selingkuhannya menikah, tapi nggak secara Katolik. Nah itu gimana ya Romo ya? Kalau pertanyaan itu dijawab dengan ketentuan hukum gereja, tentu sederhana jawabnya. Tidak bisa. Tetapi menurut saya bukan hanya dari ketentuan gereja. Bayangkan yang menjadi pasangannya resmi. Bagaimana perasaannya pada waktu tahu pasangannya membangun relasi yang khusus dengan perempuan lain. Susah bukan main. Maka dari dulu sebetulnya sudah diingatkan, membangun keluarga itu paling rawan adalah relasi suami istri. Rawan sekali. Yang namanya kesetiaan dalam hidup perkawinan itu amat-amat rawan, amat-amat rapuh. Maka jangan pernah memberi kesempatan untuk itu, meskipun godaan banyak. Maka kalau sudah terlanjur, itu sangat-sangat susah. Tetapi prinsip cinta Kristiani adalah, aku mau tetap setia apapun pasanganku. Itu yang tidak mudah. Kalau itu masih ya dalam proses pergulatan, ada contoh lain. Seorang bapak yang dulu pernah
sekolah di seminari. Ia seminaris. Pada waktu itu dia tidak melanjutkan menjadi imam. Ia kemudian keluar dari seminari, melanjutkan sekolah, dan akhirnya berkeluarga. Bapak ini tugasnya menjadi tour guide, maka sering pergi. Tetapi ia amat setia dengan pasangannya. Nah, yang susah adalah malah pasangannya yang tidak setia. Tetapi ia tetap setia. Istrinya pergi, meninggalkan anak, dan pergi dengan pria lain. Yang mengagumkan adalah setelah 1-2 tahun istrinya kembali. Dan rekan mantan seminaris ini tetap menerima sebagai istrinya. Untuk saya ini Berat itu. teladan bukan main. Kalau saya ditanya mungkin aku nggak bisa kalau jadi dia. Tetapi Berat, ya. pria ini dia bisa. Itu baru sekali. Setelah diterima baik-baik, pergi lagi. Dan yang lebih merepotkan adalah setelah beberapa tahun kembali dengan situasi hamil, bayangkan. Dan pria seminaris ini tetap menerimanya. Kalau cerita yang pertama yang ulang tahun 66 tahun itu adalah kisah teladan mengenai kesetiaan sampai 66 tahun. Yang pria seminaris ini adalah teladan bagaimana menerima pasangan hidup apa adanya. Itulah yang dijanjikan waktu menikah. Amat susah, tapi ada contohnya. Bahwa jangankan sekali, ini 2 kali sambil mengandung diterima. Sampai saya pernah berpikir saya pengen menengok rekan seminaris ini. Istrinya itu cantiknya kayak apa? Kok sampai punya sikap seperti itu, bayangan saya ya. Iya, Romo. Ukuran manusiawi saja, kalau nggak cantik pasti nggak akan Kok dibelain. bisa, gitu ya. Itu, tetapi menurut saya dia pasti tidak mengukur dari situ. Dia mungkin terbawa waktu sekolah di seminari diajari untuk setia. Saya tidak mau mengatakan semua seminaris setia, saya nggak mau mengatakan itu. Tetapi rekan yang satu ini betul-betul untuk saya luar biasa. Kisah ini adalah contoh bagaimana orang yang committed dengan janjinya. Aku mau mencintai kamu dalam keadaan apapun. Di waktu sehat maupun sakit. Di waktu susah maupun gembira. Nah, ini sekarang diminta dan dia memenuhinya. Maka kalau saya ditanyain mengenai bagaimana pria yang selingkuh itu, pasti pasangannya ibu itu amat berat. Tetapi kalau saya pesannya adalah jangan menyerah. Ada teladan orang yang sungguh setia. Tentu kita tidak menyetujui, kalau setia itu tidak berarti menyetujui jalan itu, sama sekali tidak. Tetapi jalan pikirannya adalah, aku itu memilih panggilan hidup yang mengajarkan menikah sekali seumur hidup. Itu yang saya pilih. Maka aku mau committed dengan pilihanku ini. Persis itu yang diteladankan seminaris itu. Saya tidak tahu cerita lanjutnya. Tetapi saya sampai membayangkan kalau sudah bisa pergi 2 kali, ada kemungkinan pergi 3 kali. Tetapi rekan seminaris ini mungkin 3 kali, 4 kali pergi pun dia tetap akan menerimanya. Dan dia tidak kemudian memasukkan perempuan lain dalam keluarga. Sama sekali tidak. Nah, itu hebatnya dia. Maka pesannya tentu saja kepada tanda petik ibu yang tanda petik dikhianati ini. Jangan menyerah. Tidak berarti mengikuti maunya dia, enggak. Karena berkeluarga mesti kedua belah pihak. Karena kalau hanya sepihak ya tidak bisa. Sambil dibawa dalam doa, diingatkan.
dan mencoba untuk tetap memberi perhatian. Tidak mudah, tetapi menurut saya sikap dan pilihan ini tidak sia-sia dalam rangka mengikuti Tuhan. Itu satu. Ada satu teladan lagi yang mirip. Seorang Bapak Satpam. Kelirunya Bapak Satpam ini memang memilih putri muda dan cantik. Kalau ini saya lihat sendiri. Ya saya tidak mau merendahkan Satpam gitu loh ya. Tetapi ya bersyukur dapat istri yang muda dan cantik. Hoki Romo ya. Iya. Ini dari salah satu tetangga paroki sini. Oh. Dan sudah punya anak. Akhirnya putri ini yang rajin ke gereja selingkuh dengan pria lain. Dan kembali hamil lahir. Dan ini tidak hanya sekali, pergi lagi dan hamil lagi. Yang mengharukan adalah anaknya yang sulung yang masih kecil mengatakan kepada papanya, "Pa, lain kali kalau mama datang lagi, jangan diterima." Anaknya sampai ngomong seperti itu. Menurut saya ungkapan dan kata-kata anak ini membayangkan penderitaan bapaknya seperti apa. Dan dia mau mengatakan cukup Pak, gitu loh. Tetapi untuk saya ini menggarisbawahi yang namanya bergulat untuk tetap setia, penuh pengorbanan, penuh penderitaan. Anak kecil yang semestinya belum cukup siap sampai berani mengatakan kepada bapaknya tentang ibunya sendiri. "Pa, lain kali kalau mama datang lagi, jangan diterima." Sayang anak ini setelah masuk asrama, sakit dan meninggal. Saya kira bebannya luar biasa, tetapi saya yakin anak ini masuk surga, saya yakin. Itulah kisah-kisah orang berkeluarga yang penuh tantangan. Mengapa ini saya ceritakan? Karena ada pertanyaan berkaitan terus mesti apa kalau pasangannya selingkuh. Apalagi tidak mau meninggalkan pasangannya yang baru. Itu tentu tanggung jawab pribadi. Tetapi ibu yang menjadi pasangannya jangan menyerah. Repotnya orang modern sering pengen bersikap yang sama. Kalau suamiku bisa seperti aku memangnya enggak? aku tidak. Iya. Aku juga bisa. Terus mulai hidupnya ngawur, cari pasangan sedapatnya. Kacau. Menurut saya cara berpikir seperti itu tidak Kristiani. Nah kalau dikatakan ya kan harus menderita terus. Ya saya sebetulnya mau mengatakan, menurut saya mengikuti jalan Tuhan adalah mengikuti jalan penderitaan. Itulah iman Kristiani yang berbicara mengenai jalan salib. Penderitaan tak pernah sia-sia karena Yesus mendahului menderita bagi kita karena cintanya yang tanpa batas. Mari kita yakin dengan iman ini, supaya di saat-saat tidak mudah, khususnya bagi pasangan suami istri yang sedang bergulat dengan kesetiaan, tidak menyerah. Biarlah Tuhan dengan caranya sendiri memberikan penghiburan dan kekuatan. Itu yang bisa saya bagikan dari yang saya jumpai dan saya alami. Iya Romo. Saya kalau misalnya diminta menanggapi tadi yang kasus Bapak yang pertama tadi ya. Ya. Itu luar biasa loh. Kalau Iya, saya betul. pribadi mungkin nggak gitu Romo ya. Ya. Udah ditinggal pergi Gimana sekali, responnya? 2 kali, 3 kali gitu dulu aku jadi udah yang penting jalan lah. Dan itu sampai yang rekan seminaris itu mengatakan, ya pokoknya aku siap menerima gitu. Itu benar-benar janji Dia kerja pernikahan. keras, bayangkan jadi tour leader kayak apa. Iya, betul. Kerja keras meninggalkan rumah, tidak peduli dengan kondisinya untuk keluarga. Pasangannya seperti itu. Tetapi yang luar biasa adalah waktu kembali tetap diterima. Pikirnya tentu saja
ini pengalaman pertama dan cukup. Ternyata belum Pergi. cukup. Pergi lagi. Hamil. Dan Berat sih. rekan ini tetap menerimanya. Waktu itu ada yang bertanya, jangan-jangan kamu terima terus kamu diemin. Enggak. Dia tetap mencintai. Dia tetap mempercayakan keluarga itu kepada istrinya yang sudah pergi terus itu. Keyakinannya dia adalah, aku memang memilih jalan hidup, menikah sekali seumur hidup dengan pilihanku. Kita ingat Nabi Hosea yang bercerita mengenai pasangannya yang pergi tidak setia karena seorang pelacur. Tetapi dicari untuk diajak kembali. Gambaran umat yang acap kali tidak setia terus dicari oleh Tuhan. Maka kalau dalam hidup khususnya perkawinan ada yang tidak setia, tanggung jawab kita adalah mencari untuk menemukannya kembali. Dalam imamat sama, tantangan untuk tidak setia selalu muncul apapun godaannya. Kita pria biasa bisa jatuh cinta, tetapi di saat-saat yang tidak mudah, komitmen pilihan hidup adalah mempersembahkan hidup seutuhnya bagi Tuhan. Nah, itu yang harus kita ingat. Kira-kira begitu. Komitmen nih. Tadi kalau udah dapat inspirasi setia sampai akhir hayat, Brother Okta yang pertama. Yang kedua ini setia menerima pasangannya apa adanya. Wah, ini lagi-lagi nih ya sahabat-sahabat perjalanan, kita diberi inspirasi dua hal yang sudah nyatanya bukti hidup perkawinan ini sudah ada gitu loh. Mau bilang apa, susah dihadapin. Ini sampai ada yang sampai akhir hayat tetap setia pada perkawinannya. Yang kedua, susah karena pasangannya nggak setia, tapi ini masih setia bahkan ya sampai menunggu. Bahkan pas balik lagi tetap menerima padanya. Nah, ini ada satu lagi Romo, pertanyaan. Mungkin kan kalau anak muda sekarang ini kan kalau pacaran kalau beda agama nih rasanya sekarang jadi hal yang lumrah Romo. Bahkan dalam hidup perkawinan teman-teman pasangan suami istri yang muda ini sudah bahkan berjalan, bahkan sudah mempunyai anak. Nah, kadang kan kalau mendengar cerita-cerita, sharing-sharing, apalagi kalau dalam ajaran gereja, bagaimana ini mensejahterakan anak-anaknya, apakah mau dibawa secara iman Katolik atau dengan iman yang lainnya dalam hidup perkawinan. Nah, kadang pergulatan ini yang teman-teman muda yang hadapin sekarang ini yang ingin ditanyakan Romo, apalagi ternyata pendengar sahabat-sahabat perjalanan ini bukan hanya dari teman-teman Katolik saja Romo. Ada teman-teman yang Muslim, Buddha, Hindu, Kristen. Nah, itu juga ternyata begitu penasaran bagaimana sih kita menghadapinya seperti itu Romo. Frater Okta dan Frater Aloy, menurut saya tidak ada orang yang menikah kok pengen cerai. Menurut saya nggak ada. Apapun agamanya, kalau orang menikah, ya sebetulnya seperti yang diajarkan gereja. Pengen sekali untuk selama-lamanya. Tidak ingin dikhianati, tentu. Karena relasi suami istri itu memang eksklusif sekali. Maka jangan pernah melukai sedemikian rupa sampai relasi ini menjadi terganggu. Maka merawat relasi pasangan amat sangat penting. Nah, berkaitan dengan perkawinan campur, itu adalah kenyataan hidup di mana memang kita hidup bersama dengan amat banyak pribadi yang pegangan hidupnya berbeda. Nah, yang repot adalah orang itu kalau namanya mau jatuh cinta tidak tanya di mana jatuh cintanya. Ada yang ceritanya jatuh cinta di gereja. Oh ya pasti kemungkinan pasangannya adalah Katolik. Tapi misalnya saja jatuh cinta di Green Pramuka Mall situ. Kan orang kan tidak ngomong berkaitan dengan agamanya apa, tahu-tahu jatuh cinta. Setelah merasa tertarik baru kemudian terus berlanjut, berkenalan, pacaran, terakhir baru tanya, agamamu apa?
Jarang sekali orang pacaran itu bagian awal sudah bertanya agama. Nggak jadi. Dari Tetapi duluan setelah pasti. mulai bertanya macam-macam, bagian terakhir, kamu agamanya apa? Setelah mengaku ya nggak apa-apa. Pasti begitu. Iya. Nah, gereja menghormati bagaimana orang mendapatkan pasangan hidup tidak selalu seiman. Apalagi banyak pengalaman hidup yang mengatakan ternyata iman itu tidak menjamin apa-apa. Itu sering kita dengar. Cowok Katolik tetapi, waduh playboy banget Romo. Gitu. Ngomongannya begitu. Lah kami kan juga nggak mau gitu loh. Maka sekedar iman saja tetapi tidak berbuah dalam kehidupan konkret memang bukan jaminan. Tetapi kalau gereja mengajarkan seiman itu amat penting karena waktu berkeluarga orang itu ingin membangun kesatuan dan persekutuan. Maka pada saat satu orientasi sama memudahkan untuk mewujudkan cita-cita itu. Misalnya mau berdoa bersama dipermudah, pergi beribadah dipermudah. Tetapi sekali lagi tidak ada jaminan. Maka gereja dan Tuhan mengajarkan jaminannya Tuhan sendiri. Maka diajak tetap beriman, berserah diri seperti anak kecil. Itulah pegangan yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau sudah memang menikah, beda agama atau beda gereja, itu tetap harus disyukuri. Banyak orang berpikir yang nikah Katolik dan Katolik itu kelas 1, sedangkan yang lain itu kelas 2 atau kelas 3. Keliru. Kalau orang sudah memilih pasangan hidup dan diputuskan, entah beda agama, beda gereja, semuanya kelas 1. Kalau sudah dipilih harus yakin begitu. Karena yang diterima pasti juga yang dianugerahkan Tuhan. Tinggal komitmen untuk mewujudkannya. Nah, gereja Katolik mengajarkan dalam perkawinan campur, ingat tanggung jawab orang tua itu besar. Maka dalam mendampingi anak, yang paling penting semua berpikir, apa yang mesti saya lakukan untuk kebaikan dan kebahagiaan anakku? Itu pertanyaannya. Maka tidak mengatakan, aku pengen itu, kamu pengen itu, susah. Kasihan anak. Kalau sudah memilih, ya memang kamu kan memilih yang tidak seiman dan itu kamu yakini anugerah Tuhan. Maka konsekuensi dalam perjalanan hidup mesti seiring dengan pilihan itu. Anak bagaimana diurus? Pertanyaannya sederhana. Apa yang paling baik yang mesti saya lakukan untuk kebahagiaan dan kedewasaan anak? Apapun agamaku, aku akan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan keyakinan imanku. Tidak mungkin aku itu ingin memaksakan yang memang hanya menurut aku dan bukan untuk kepentingan anak. Maka melakukan yang kecil-kecil untuk kebaikan dan kebahagiaan anak, itulah kriterianya. Bagaimana kalau kemudian ukuran ditanyakan kapan mau dibaptis? Harapannya memang pendidikan pegangan hidup penting. Tetapi membaptis itu tanggung jawabnya orang tua, tidak hanya satu pihak. Tidak boleh mengambil keputusan memaksa membaptis sampai relasi ini menjadi kacau. Nggak boleh. Relasi tetap nomor 1. Kalau belum siap untuk membaptis, jangan dipaksakan. Yang paling penting, mendampingi dengan penuh kasih. Karena itu lebih penting untuk anak. Pada saat anaknya dewasa, disiapkan untuk mengambil keputusan. Tetapi andai kata mereka sepakat, dari kecil mesti dibaptis, wujudkan tanggung jawab ini. Maka tugas ini tidak boleh digeneralisir. Dengan mengatakan itu dari bayi sudah dibaptis, padahal perkawinannya beda agama, beda gereja. Itu belum dibaptis, padahal sudah lulus SD. Tidak boleh disamakan. Hanya menjadi keliru kalau orang tua membiarkan anak bertumbuh sendiri. Keliru. Karena anak mesti bertumbuh dalam pendampingan dan tanggung jawab orang tua.
landasannya kasih. Sudah. Apa yang mesti saya lakukan sebagai wujud kasihku untuk anakku? Pertanyaan itu menjadi pertanyaan bagi bapaknya, menjadi pertanyaan bagi ibunya, apapun agamanya. Itu menurut saya sebagai pegangan umum. Karena kalau sudah menikah beda agama dan beda gereja, ukurannya untuk beriman adalah untuk kebaikan keluarga. Aku tetap Katolik, tetapi sekarang aku sudah menikah dengan pasanganku yang tidak Katolik. Maka caraku beriman adalah menurut keyakinan iman Katolik demi kebahagiaan keluarga. Itu. Yang lain misalnya pasangannya Muslim, tetap seorang Muslim. Tetapi cara menghayati iman Muslim seperti untuk kepentingan kebaikan keluarga. Itu konteks baru setelah orang menikah. Tidak bisa yang Katolik tetap keras kepala, yang tidak Katolik keras kepala, bubar, mendingan jangan menikah. Tetapi kan ini sudah menikah, sudah dipilih, maka konsekuensinya juga mesti diambil. Ukurannya bukan aku, tapi ukuran yang baru adalah keluarga kita. Itu ketentuan umum. Kira-kira. Wah, Ukurannya bukan aku, tapi demi keluarga kita. Asik. Cakep. Mungkin ini kita udah bicara soal panjang lebar Iya. sekali. Nah, mungkin sekarang bikin kesimpulan kali terkait dari apa yang sudah Betul. dipaparkan tadi tuh Romo. Mungkin Romo punya macam pesan gitu buat mereka yang sudah menikah, sedang menghidupi kehidupan Menghidupi rumah tangga, dan juga bagi kaum muda yang masih ragu nih Romo. Saya mau menikahnya gimana ya? Nikah enggak? Mungkin Romo punya pesan gitu untuk mereka semua itu. Pesan sederhana bagi ibu bapak yang sudah berkeluarga, mari kita jalani panggilan ini dengan keyakinan iman kita, bahwa hidup berkeluarga adalah panggilan Tuhan. Maka aku mengikutinya karena ini jalan menuju kebenaran, menuju kesempurnaan. Maka kalau sedang mengalami kesulitan, jangan pernah menyerah. Karena ini tetap merupakan jalan menuju kebahagiaan, menuju kesempurnaan hidup. Itu bagi yang sudah berkeluarga. Cinta yang paling pokok adalah mau memaafkan. Itu nomor 1. Dalam rumah tangga mesti harus sering-sering dilakukan minta maaf dan memaafkan. Itu wujud cinta yang sangat mendalam. Bagi yang belum menikah, cobalah berusaha untuk menjalani proses menemukan pasangan hidup. Pasangan hidup acap kali sekarang ini ditemukan lewat medsos. Tidak cukup. Ada beberapa orang Indonesia melalui media sosial ketemu pria dari Amerika, ketemu pria dari Belanda, karena dimungkinkan. Setelah datang kepada saya mau menikah, saya tanya, sudah ketemu berapa kali? Belum pernah ketemu. Karena nanti baru akan mendapat cuti 2 minggu sebelum perkawinan. Itulah perjumpaan langsung pertama dan langsung menikah. Saya mengatakan jangan, saya begitu. 2 budaya yang berbeda, tidak sederhana, butuh waktu untuk mengenal dan mengambil keputusan yang mantap. Dulu orang Jawa punya kriteria sederhana kalau memilih pasangan hidup. Bibit, bobot, bebet. Bibit adalah kualitas pribadi. Maka kalau aku mau memilih pasangan hidup, kualitas pribadi macam apa yang ada pada pasanganku ini? Dewasa, penuh tanggung jawab, sabar, mesti ada kelemahannya. Tetapi pribadi yang dewasa dan tanggung jawab amat penting. Bibit. Bobot itu kualitas.
berat kan kalau bobot itu, tetapi tidak dalam arti berat badan, tetapi kualitas hidup. Kalau bibit itu biasanya berlatar belakang keluarga, mesti mengenali keluarga, itu bibit. Tidak cukup hanya pribadi, karena kalau pribadi kita bisa terkecoh. Seperti apa calon pasanganku, aku mengenalnya waktu hadir bersama keluarganya. Pada waktu aku berjumpa dengan keluarga, di tengah keluarga itu, ngomongnya nggak pernah pelan. Semua modelnya teriak. Maka meskipun waktu pacaran kayaknya ngomongnya bisik-bisik, aslinya teriak. Maka nanti kalau sudah berkeluarga, bisiknya hilang, teriak itu yang akan sering muncul. Maka dalam memilih pacar, cobalah hadir bersama keluarga, supaya tahu bibitnya dari mana. Bobotnya kualitas pribadi. Bebet pembawaan diri. Memang pasangan itu mesti membanggakan. Tidak sempurna, tapi aku bangga. Tidak cukup kalau aku tidak bangga. Bagaimana aku pengen menjalani dengan gagah kalau pasanganku tidak membanggakan? Membanggakan itu sekali lagi adalah karena ada nilainya. Ada sesuatu yang untuk aku memukau dan memikat. Ada seorang pria yang mengatakan, kamu kok pacarnya tidak, kok yang kamu nikahi kok tidak seperti pacar-pacarmu yang dulu. Dia mengatakan, mencari cantik itu mudah. Tetapi yang setia dan sederhana tidak mudah. Itulah dia, maka saya pilih. Nah, ukuran sekarang kan cantik. Kalau cantik, setia dan sederhana itu berarti sempurna. Tapi sekedar cantik tidak cukup. Maka pria ini memberi teladan kepada saya, hebat sekali kamu. Dulu kamu itu tukang pacaran loh ya. Tukang pacaran. Ya betul, tukang pacaran. Ganti-ganti dari sejak SMA. Dan memang cantik-cantik. Setelah menikah kok lain. Karena dia mengatakan, yang cantik itu mudah. Tetapi yang setia dan sederhana tidak mudah. Tapi dia itu orang, maka saya pilih. Saya kagum dengan seorang pria yang juga waktu sebelum menikah ditanting sama ibunya. Kenapa sih? Kamu kok memilih putri yang kayak gitu? Apa nggak dapat yang lain? Kayak gitu seperti apa sih, Ma? Wong gendutnya aja melampaui mama kok dipilih gitu. Ma, mencari yang langsing banyak. Mencari yang cantik mungkin aku juga dapat. Tapi dia yang memang tidak langsing, pribadinya istimewa. Maka saya pilih menjadi menantunya mama. Hebat kan? Mamanya saja pikirannya yang langsing, dia pikirannya adalah ini pantas jadi menantunya mama. Dan memang setia. Dia tidak pernah malu mengajak pergi ke mall dengan istrinya yang gendut. Enggak. Karena gendut bagi dia itu enggak penting. Yang penting sehat, tetapi dia ini istimewa. Setia dan sederhana. Tidak kebanyakan nuntut, tidak gampang marah, dan lain sebagainya. Tak pilih menjadi menantunya mama. Rekan-rekan, silahkan Anda berproses untuk mengenal, menguji, dan baru mengambil keputusan. Latar belakangnya mesti diketahui, kualitas pribadinya, dan pribadi ini membanggakan karena punya nilai yang saya kagumi. Semoga langkah-langkah ini membantu untuk perjalanan hidup, menanggapi panggilan Tuhan, membangun keluarga. Terima kasih. Terima kasih Romo. Baik teman-teman sahabat perjalanan, itu tadi ya kita sudah diberi bagaimana ya nantinya kalau yang teman-teman yang akan menikah atau yang sudah menikah, kita pegang nilai kesetiaan dan kasih. Nah itu yang jadi kunci perjalanan hidup bagi teman-teman yang menjalani panggilan hidup perkawinan. Nah kiranya apa yang sudah kita bagikan dan sharingkan ini sungguh bermanfaat. Bukan hanya teman-teman Katolik saja yang nantinya ini dalam menjalani hidup panggilan ini ya pasti menemukan tantangan atau kesulitan, tapi
moga-moga dua hal ini ya, kesetiaan dan kasih ini selalu dipegang. Oke, kalau begitu terima kasih Romo Purbo Terima kasih atas banyak Romo. kesempatannya untuk bisa berbincang bersama dengan kami. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa mengupas hal-hal yang menarik dalam seputar kehidupan beriman. Sampai jumpa di podcast Sahabat Perjalanan. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Oke. Terima kasih, Terima Romo. kasih